terima kasih dulu ya Pak ya. Mau. Terima kasih. Iya, ini di ruang, kita beda ruang apa nih? Ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan karena ruangannya banyak. Nah jadi aku janji tadi udah di mobil kan, aku bilang bahwa ada satu peristiwa langsung aja karena emang itu kan benar-benar ngingetin peristiwa yang telenovela sekarang yang berjalan terus tentang pembunuhan polisi ini, mengingatkan banget soal kilometer 50 dulu. Hampir 2 tahun ini, Desember ini hampir 2 tahun Pak. Pada hari itu ya karena emang Allah takdirkan kok bisa ya aku nelpon karena ada ibu-ibu yang di ibu-ibu mereka, para ibu 6 laskar ini, mereka kumpul di Petamburan dan kemudian aku ternyata surprise kok kamu ada di situ gitu. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi komplitnya. Waktu itu sebenarnya saya sedang ada acara BPR di Tangerang. Ada acara BKSAP. Saya di telepon waktu itu juga, menurut beliau juga pesannya Habib Rizik agar kalau bisa saya ikut membantu menjemput jenazah dari 6 orang anggota FPI yang wafat, yang meninggal. Ya, ini kan kejadian 7 Desember. Mungkin kejadiannya 6 Desember ya. 6 Desember. Ya. Jadi saya pagi-pagi itu kan dengar ada kehilangan anggota, kehilangan orang, atau FPI mengatakan ada 6 anggotanya yang tidak diketahui di mana. Kemudian siangnya ada konferensi pers tuh dari waktu itu Kapolri, dari Kapolda dan juga dari Pangdam. Bahkan itu dengan alat-alat bukti yang ada pistol, samurai. Kalau nggak salah ada pistolnya yang gading gitu ya. Nah, saya sore itu ditelepon oleh Habib Ketua FPI Jakarta untuk membantu, dan saya waktu itu langsung telepon beberapa orang sebenarnya, termasuk anggota Komisi 3, anggota Komisi 3 Pak Romo Muhammad Safei. Lalu ada kawan lain itu dari partai lain, saya undang juga sebenarnya supaya ikut gitu. Tapi kawan dari partai lain ini tidak hadir. Oh gitu. Jadi ada juga yang kamu ajak ya sebenarnya ada. Ya. Nah, kemudian akhirnya saya cuma berdua dengan Romo Safei langsung ke lokasi. Ketika itu di rumah sakit Polri di Kramat Jati. Itu jam berapa ya? Sore. Kalau nggak salah saya berangkat dari sini jam 3-an ya. Habis asar ya. Kemudian ke sana dan saya langsung bertemu dengan pengacara Aziz Anwar, teleponan. Ada di mana lokasinya? Mereka posisinya tuh berdiri saja di luar gitu, tidak duduk atau karena katanya mereka tidak dianggap untuk ikut di situ lah. Tapi gitu. itu berita acaranya tuh mereka 6 laskar itu sedang diotopsi padahal. Nah, ketika itu informasinya 6 laskar itu 6 anggota FPI ya. Saya nggak mau nyebutnya laskar lah. 6 anggota FPI itu sedang diotopsi. Kemudian ada beberapa pihak keluarga, ya utamanya laki-laki, ayah-ayahnya, ada yang pamannya, ada di situ. Nah, saya bertemu dulu di luar, jadi masih agak di luar parkiran gitu karena penuh. Nah, saya dengar ceritanya apa maunya gitu. Jadi memang mereka ingin segera menerima jenazah itu. Pengen bawa pulang. Untuk dimakamkan, disolatkan, dimandikan dan lain-lain. Nah, lalu saya bersama dengan saudara Aziz dan pengacara dan Romo Safei datang ke polisi yang ada di situ. Memang berkerumun di situ banyak 30-an orang lah ya. Dan saya perkenalkan diri, saya Pak Dizon, Romo Safei dari Komisi 1 dan seterusnya. Jadi habis itu ya mereka bubar, tinggal ada 2 orang kombes. 2 orang kombes mewakili gitu ya. Nah, saya sampaikan dan ada pihak keluarga juga datang di situ. Bagaimana situasinya? Waktu itu juga disampaikan kata pihak kepolisian
mereka ingin membantu langsung menguburkan di mana lokasinya yang ditunjuk. Jadi kalau ditunjuk itu di Megamendung, mereka langsung nanti ke lokasi untuk menguburkan. Jadi bahasanya kira-kira demikian. Jadi tinggal ditunjuk aja di mana lokasinya, nanti langsung dikuburkan dan akan diarahkan jenazah langsung ke sana. Nah, saya katakan bahwa pihak keluarga menginginkan jenazah diserahkan kepada mereka, karena akan disolatkan, akan dimandikan, dan juga ada tentu prosesi lain ya. Nah, keluarganya ingin melihat langsung. Nah, itu diizinkan, diizinkan. Ya, mereka mengatakan nanti akan kami sampaikan kepada atasan. Jadi bolak-balik lah itu terkait dengan jenazah itu akan diapakan gitu ya, setelah selesai diotopsi. Tapi akhirnya mereka setuju karena ya pihak keluarga kan juga ngotot lah ya, berhak untuk mendapatkan itu, mendapatkan anak-anak mereka. Iyalah, kalau aku jadi keluarga juga ya aku pengen ketemu lah, langsung. Akhirnya disepakati bahwa ini akan diserahkan kepada pihak keluarga dan akan ditunjuk di mana tempatnya. Tempatnya itu adalah di Petamburan. Itu keluarga yang meminta. Ya. Nah, waktu kami datang itu katanya jenazah yang diotopsi itu sudah hampir selesai. Tapi ternyata menunggu cukup lama. Akhirnya sore itu sampai lewat maghrib masih belum selesai juga. Lewat isya belum selesai juga. Aku telepon, belum mbak, belum kan gitu. Jadi cukup lama. Yang katanya tadinya udah dibilang malah udah selesai. Ternyata nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi kami juga berusaha untuk saya terutama untuk pengen lihat. Kita kan ingin lihat bagaimana nih prosesnya. Tapi tidak diizinkan sampai 2-3 kali lah. Kita datang sampai ke depan pintu, negosiasi lagi tidak boleh, datang lagi tidak bisa karena pihak keluarganya menginginkan pengen segera melihat gitu ya. Jadi tidak diperkenankan. Tapi nggak ada upaya waktu itu untuk misalnya ke direktur rumah sakit atau apa, itu nggak ada? Sudah. Dan ada 2 orang itu, kalau nggak salah 2 orang kombes yang memang ditugasi untuk komunikasi. Tapi habis itu mereka juga nggak tahu kemana gitu. Jadi kami nunggu ada sebuah restoran di situ, di dekat situ. Jadi kita minum kopi, nunggu sambil bersama keluarga. Sampai lewat maghrib, kemudian sampai lewat isya. Saya sampaikan lagi, ini pihak keluarga ingin segera ada kejelasan, ini lama gitu ya. Apalagi di dalam Islam saya katakan gitu kan, jenazah itu harus segera dikuburkan, ini jangan diperlama, nanti melanggar hak asasi manusia, saya bilang begitu. Itu apalagi kalau nanti bisa lewat 24 jam. Nah, ya Pak, kami sampaikan, kami sampaikan aja terus. Kemudian akhirnya setelah melalui satu proses yang ya karena itu juga diliput oleh media ya, live gitu. Iya. Kalau tidak salah ya, banyak yang live, akhirnya ya mungkin itu disegerakan. Jadi kami dapat kabar bahwa jenazah itu akan diantar satu persatu. Oh, diantar satu persatu. Jadi bukan langsung rombongan berenam. Jadi satu persatu jenazah donat. Tapi anehnya, lucunya, kan seharusnya ini yang menunggu ini tahu ya, apalagi ada lawyer, saya juga ada di situ, tidak diberitahu begitu ambulan yang pertama pergi, itu lewat belakangnya itu langsung tol. Nah akhirnya karena saya udah tahu ambulans itu berangkat, saya juga berangkat ke Petamburan. Kebetulan malam itu tapi saya informasi diterima bahwa si ambulans yang pertama itu ke Petamburan gitu, tapi nggak dikasih tahu waktunya. Iya, saya memastikan bahwa memang itu ke Petamburan, ambulans tersebut, dan memang ke Petamburan. Itu jenazah siapa? Tahu nggak? Yang berangkat duluan? Yang pertama itu saya lupa namanya. Reza, saya lihat mukanya. Lutfi atau siapa? Lupa lah ya. Lupa. Ada di kemarin waktu saya bersaksi di pengadilannya Habib Bahar, saya ingat
Saya lupa, tapi saya ingat sekali mukanya. Terus. Kemudian sesampainya di sana ya tentu sudah ramai orang, masyarakat dan juga anggota FPI dan keluarga. Akhirnya masuk sampai ke lokasi tempat untuk pemandian. Jadi sudah disiapkan jenazah akan dimandikan. Nah, saya memang ada acara malam itu ILC ya. Malam itu saya ada ILC, jadi saya hanya sempat melihat jenazah yang pertama itu. Saya minta kepada rekan saya, Romo Safei, agar menunggu memastikan sampai jenazah yang terakhir. Jadi kita bagi tugas, yang pertama, Romo Safei yang terakhir. Gitu. Nah, lalu kita lihat jenazah itu ada yang merekam ya. Karena itu untuk dokumentasi saya kira, dan ada yang memotret. Di situ memang kondisi jenazah ya terlihat banyak sekali memar, luka, mungkin bekas-bekas ya dugaan siksaan di situ ya. Saya kira kelihatan sekali gitu ya. Kasat mata. Apalagi kemudian setelah dimandikan ya lebih lihat lagi, karena sebelumnya kayaknya ada bedak-bedak, ada apa gitu. Dan waktu dalam proses di Keramat Jati itu pun sebenarnya pihak keluarga mempertanyakan siapa yang memberi izin untuk otopsi. Oh, jadi sebenarnya nggak ada dari pihak keluarga yang otopsi. Dan seharusnya itu ya menurut prosedurnya seharusnya ada izin dari pihak keluarga untuk melakukan otopsi, tapi dilakukan sepihak oleh mereka. Baru tahu waktu itu. Jadi ada yang protes dari keluarga, saya tidak mengizinkan anak saya diotopsi. Ya, jadi beberapa itu bicara gitu, tidak menginginkan anak mereka itu diotopsi, dan memang tidak seizin dari pihak keluarga. Nah, kemudian kita lihat memang kondisi jenazah itu sangat mengenaskan lah ya, dalam kondisi yang sama sekali tidak utuh, dalam arti luka-lukanya, tembakannya dan sebagainya, dan kelihatan juga kita juga dari lihat jarak sih dekat, di gitu ya. Foto dokumentasi itu kan itu kelihatan di gitu. Foto dokumentasi saya juga lihat ya memang itu adalah kenyataannya seperti itu. Paling tidak dari satu jenazah yang saya lihat pertama bahwa memang ada dugaan penyiksaan, kemudian juga ditembak dalam jarak dekat. Saya termasuk yang tidak yakin bahwa mereka itu melakukan perlawanan seperti yang dituduhkan dengan tembak-menembak gitu ya. Ada juga kesaksian dari orang di pinggir jalan itu, dari warga yang dia bilang dia tidak mendengar ada dan tidak melihat ada perlawanan gitu ya, apalagi tembak-menembak gitu. Iya, ya ini yang membuat kemudian masyarakat setelah terbitnya atau mencuatnya kasus Sambo, kan skenarionya itu memang dibuat sedemikian rupa bahwa terjadi sebuah trigger, mungkin pelecehan, kemudian terjadi tembak-menembak, CCTV-nya rusak, ya. Sama di kilometer 50 juga kan CCTV-nya hilang, terus bukan hilang ya, CCTV-nya rusak. Kemudian terjadi tembak-menembak. Ya kan, tembak-menembak itu adalah alasan klasik lah. Terjadi perlawanan, maka polisi harus membela diri. Makanya dia berhak untuk menembak, ya karena bertahan untuk self defense. Tapi kan itu harus dibuktikan, gitu ya. Dan dalam kasus Sambo ternyata tidak demikian. Ternyata Brigadir J ini dieksekusi, tidak ada tembak-menembak. Bahkan tembak-menembaknya itu direkayasa sendiri kan oleh Sambo, kan ditembakkan ke tembok seolah-olah ada itu. Nah, orang tentu berpikir melakukan flashback. Bisa saja ini kok terjadi, polanya sama mirip gitu. Polanya mirip. Ya, ada CCTV rusak, ada tembak-menembak, kemudian banyak barang bukti yang hilang. Bahkan KM50-nya pun dihilangkan. Itu juga ini yang lebih konyol lagi itu adalah bagaimana jalan yang merupakan rest area itu dihilangkan. Ini nggak ada di negara lain, di dunia lain nggak ada kejadian kayak begini.
Jadi memang ini sangat brutal gitu ya, dan harus ada keadilan ya di dalam kasus ini. Apalagi kemudian ada pihak yang mengaku sebagai pelaku, ya, dan pelakunya bebas SP3. Nah itu dia, itu yang sangat Gitu. mengenaskan adalah akhir. Kalau kita bilang episode akhirnya tuh kayaknya Bukan SP3 ya, kayak ini kan dalam kasus Sambo itu ada, kita baca di berita, dia ditawari Barada itu untuk mengaku, nanti dia menjadi tersangka, nanti dia dibebaskan di SP3, baru nanti dia dikasih uang kan gitu. Jadi polanya kurang lebih sama gitu, ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tetapi kita lihat juga ya pelakunya kemudian yang dianggap sebagai pelaku itu bebas. Nah ini menurut saya jelas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap konstitusi gitu ya. Kalau kita lihat rasa keadilan itu, boleh saja mereka berpikir bahwa ini sudah melalui satu proses, bahkan sudah kasasi, tapi jangan sampai ini menjadi sebuah peradilan sesat gitu ya. Jadi kalau ini merupakan peradilan sesat, maka menurut saya kita ini semua ini berdosa gitu, membiarkan ini terjadi gitu. Karena peradilan bisa saja di masa-masa lalu pun dibikin sedemikian rupa dengan skenario-skenario tertentu. Ada yang kemarin saya dengar Simanjuntak ya, Pak Simanjuntak sama Irma itu ya, atau kelompok mereka lah ya yang membantu keluarga, sampai kedengarannya lihat di medsos ya, bosan, maksudnya udah iya, karena udah bosan, aduh udah deh gitu. Kan kalau kita lihat ya, untung ada yang berteriak, atau ada keluarga yang menggugat gitu ya, atau pihak pengacara yang berani untuk mengungkap kebenaran. Kalau kita lihat awalnya rekonstruksi dalam kasus Sambo TKP yang pertama, kan itu udah jelas-jelas sekali bahwa itu adalah sandiwara ya, untuk mematangkan skenario, dan pihak pengacara mengungkapkan itu, baru kemudian terjadi olah TKP ulang, rekonstruksi ulang. Jadi ini kan menunjukkan bahwa hukum bisa dipermainkan, bisa diolah-olah sedemikian rupa, bisa diatur-atur sedemikian rupa untuk menjerat orang, atau untuk mencari kambing hitam, atau untuk membebaskan dirinya. Gitu. Bayangkan kalau yang terjadi di dalam kasus Sambo ini bukan seorang brigjen polisi dibela oleh keluarganya oleh berbagai tokoh, ya bahkan presiden sendiri menyampaikan agar ini diungkap, dan juga pejabat-pejabat lain meminta itu diungkap, baru kemudian terungkap gitu ya. Nah, apa bedanya nih dengan KM 50? Menurut saya juga ini harus diungkap yang sebenarnya, meskipun kita secara prosedur hukum gitu, kita menunggu novumnya apa kan, kira-kira gitu. Jadi langkah-langkah hukum. Jadi mereka mengunci ini bahwa kasasinya udah selesai, gitu. Karena ya kasasinya kan sebenarnya baru-baru diajukan setelah kasusnya ini mencuat, yang saya baca di media seperti itu. Jadi kita ingin juga wajar gitu, ada keadilan di dalam kasus KM 50 ini, karena bagaimanapun ini merupakan satu menurut saya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tapi udah diproses, ada yang namanya TP3-nya, tim pencari fakta itu udah sampai ke internasional, tapi itu juga nggak berhasil. Iya, karena tentu ada yang menutupi atau ada yang membacking ini supaya kasus ini tetap status quo, kira-kira sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini yang menurut saya perlu ada upaya-upaya ekstra gitu ya. Terutama saya bisa memahami bahwa pihak keluarga itu ingin juga ada keadilan gitu. Karena dari kasus itu kan muncul implikasi-implikasi atau dampak-dampak lain kan. Tapi kan ini nggak, kasus kemarin aja kayak misalnya di medsos tuh, pembunuhan Munir, tahun berapa itu? Kasus Munir, kematian Munir, kan ada lagi kemarin. Artinya dia tetap bisa, jangan putus harapan gitu loh untuk mereka yang sedang mengejar keadilan gitu kan. Tetap ada chance gitu kan sebenarnya. Saya kira memang selalu ada
selalu ada peluang dan kesempatan untuk mengangkat kasus-kasus yang lama itu, karena ini terkait dengan keadilan. Gitu. Kalau terkait dengan kasus-kasus penegakan hukum, saya kira kita nih memang masih jauh lah dari ideal gitu ya. Karena kita lihat kan selalu tuh klise itu ya, hukum nih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan, kira-kira gitu. Ya sebenarnya bukan hanya kepada dunia internasional, tapi kepada masyarakat kita sendiri kan. Trust kita kepada hukum itu bagaimana? Kalau hukum itu bisa diatur, bisa dibeli, bisa permainkan, itu ya pasti orang akhirnya tidak percaya pada Distrust. hukum. Distrust.